Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam program Ramadan Karim 1444 Hijriah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itulah ucapan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bersama-sama menikmati indahnya Ramadan, menikmati kemuliaan bulan Ramadan, menikmati nilai-nilai ruhani yang luar biasa di bulan Ramadan. Saya mengajak kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Ramadan adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isi dengan segala hal, contohkan dari beberapa hal, di mana Ramadan tidak luput dari nilai-nilai yang Rasulullah contohkan untuk kita ikuti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat familiar di telinga kita. Ayat ini diturunkan ketika di Madinah. Usia Rasul pada waktu itu lebih kurang 55 tahun. Bukankah kita tahu bahwa Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi dan rasul di usianya 40 tahun. Masa itu masih berada di Makkah. Kurun waktu usia 40 ke usia 50, tidak ada syariat yang diberikan atau diturunkan. Seluruh konsentrasi baginda Rasul adalah menancapkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akhlakul karimah. Sebagaimana Rasul selalu mengingatkan kita dalam sebuah hadis beliau, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Perjuangan dakwah di zaman itu luar biasa. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, tantangannya luar biasa. Belum apa-apa yang terjadi pada kita hari ini. Sampai usia beliau di usia 50, baginda Rasul mengalami yang disebut dengan Amul Hazan atau Amul Huzn, yaitu tahun duka cita, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji Allah dengan wafatnya ummahatil mukminat, ummahatil mukminin, Ummi Khadijah radhiyallahu anha. Bukankah Ummi Khadijah itulah yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah Ummi Khadijah itulah yang mendukung dan mendorong dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang wafat. Setelah itu ada pamannya Abi Thalib yang mendukung Rasul dari kaitan politik, yang selalu membela Rasul dari orang-orang kafir Quraisy. Itu juga wafat. Karena itu baginda Rasul mengalami tahun yang sangat duka cita. Dan tidak berapa lama dari situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah untuk melakukan perjalanan yang luar biasa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Itulah ayat yang sering diingatkan pada surah Bani Israil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Setelah peristiwa itu, maka Rasul mendapatkan perintah salat. Salat itu saudaraku tidak diturunkan tapi dijemput. Maka rumusnya setiap yang dijemput pastilah sesuatu yang penting. Salat dijemput oleh Rasul dalam peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Begitu kembali ke Makkah, perintah itu belum diimplementasikan. Tapi nanti perintah itu akan diimplementasikan efektifnya kepada umat Islam adalah setelah berada di Madinah. Karena itulah maka ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu adalah satu ciri khas bahwa setiap ayat yang turun di Madinah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Rasul di usia 53 tahun hijrah. Dia tinggalkan Makkah menuju Madinah. Dia tinggalkan Makkah, meninggalkan Makkah untuk menuju Madinah bukanlah kalah dari peperangan atau mengalah, tapi justru itu adalah satu strategi untuk mengembangkan dan mendakwahkan al-Islam. Kalau konsentrasi ajaran ketika berada di Makkah adalah akidah, tauhid, memperbaiki akhlakul karimah, maka pada saat pindah ke Madinah tentu konsentrasi dakwah adalah bicara masalah syariah. Nah, salah satu setelah salat diimplementasikan, kita ingat ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Itu efektifnya dilaksanakan ketika di Madinah. Maka kita kenal ada namanya Masjid Al-Jum'ah atau Masjid Jumat. Yaitu satu masjid di mana di sanalah pertama dilakukan salat Jumat secara berjamaah. Maka pada usia Rasul setelah 3 tahun di Madinah turunlah ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ayat di Makkah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas, ayat di Madinah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran salat itu harus diimplementasikan dan dikuatkan dengan syariah yang lain. Aqimus shalah wa atuz zakah. Setelah itu adalah kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk membuat orang yang berpuasa itu, membuat orang yang beriman yang melakukan syariat puasa itu meningkat ketakwaannya. La'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini.